Saudara, bocah 7 tahun diduga mengalami malapraktik di sebuah rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat. Korban yang mulanya dioperasi amandel tiba-tiba divonis mengalami gangguan batang otak mati. Bocah itu pun menghembuskan nafas terakhirnya usai 15 hari dirawat. Apakah operasi amandel memiliki resiko yang tinggi? Berikut kami hadirkan diskusi. Menunggu kamu di sana. Nak, bangun nak, sayang. Kesedihan begitu mendalam terlihat dari kedua orang tua bocah berusia 7 tahun yang meninggal usai menjalani operasi amandel. Orang tuanya juga tidak terima dengan rumah sakit karena anaknya juga divonis mati batang otak. Jadi pertanyaan, seberapa resiko operasi amandel dan bagaimana kita bisa memastikan ada unsur malapraktik atau tidaknya dalam sebuah tindakan? Sekarang kita lihat dulu bagaimana kronologi bocah 7 tahun bernama BAD ini bisa meninggal dunia usai menjalani operasi amandel. Baru bangun, baru menunggu kamu di sana. Nak, bangun nak, sayang. Inilah kesedihan dari orang tua BAD. Tiada henti, sang ibu terus memanggil anaknya yang sedang koma usai menjalani operasi amandel di Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Alvaro bangun yuk. Alvaro bangun yuk. Namun Tuhan berkata lain, usai 15 hari dirawat, anak BAD akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya Senin malam. Tadi jam 18 dicoba untuk memacu jantungnya untuk kembali, tidak bisa, dan 18.45 dinyatakan pihak rumah sakit Alvaro sudah pulang ke pencipta. Kedua orang tua memang sudah ikhlas dan menerima kehilangan anaknya, tapi mereka merasa ada yang mengganjal dari pelayanan dan tindakan rumah sakit. Sebelum dibawa ke rumah sakit, anaknya dalam keadaan sehat dan hanya mengalami pembengkakan pada bagian leher. Untuk itulah anaknya harus dioperasi amandel. Namun yang mengejutkan, pihak keluarga 2 hari usai operasi, pihak rumah sakit menyatakan bahwa sang anak mengalami kondisi batang otak mati tanpa ada rekam medis yang diberikan kepada keluarga. Tidak akan ada kekerasan, Pak. Kami hanya ini aja. Kami yang minta kehadiran kami. Ini sudah jam berapa? Hah? Ini sudah jam berapa? Kan kita permintaannya rekam medis itu dibuka di depan kita. Dijelaskan satu-satunya. Ini kemarin kemana buktinya? Rekam medis itu dibuka depan saya dulu. Keluarga yang tidak terima membawa kasus ini kerana hukum dan melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Di dalam LPKB ini kami ada melaporkan sekitar 8 orang terlapor ya. Itu sudah meliputi dokter-dokter yang terkait yang melakukan tindakan. Yang melakukan tindakan mulai dari dokter anestesi, dokter THT, spesialis anak sampai dengan direktur daripada rumah sakit tersebut. Lalu apa tanggapan dari rumah sakit? Sampai saat ini pihak rumah sakit katanya masih melakukan investigasi. Namun dapat dipastikan bahwa pasca operasi korban sempat dalam kondisi normal. Sekitar 40 menit operasi selesai, itu persiapan untuk ke recovery room. Ya kan, di sana pun adik masih bernafas spontan semua, terukur dengan baik. Karena itu dokter DPJP yang mengoperasi adik, panggil orang tua untuk mengucapkan selamat ya Bu, operasi sudah selesai, anak aman. Setelah itu orang tua pun menemani di sana. Karena saya dapat berita ada yang bilang itu terjadi di ruang operasi, tiba-tiba orang tua nggak tahu apa-apa, anak udah kejang-kejang. Tidak begitu. Gitu. Dan pada saat itu ada tim medis juga di sana. Ya, investigasi masih terus dilakukan. Belum diketahui mengapa operasi amandel tapi berujung pada matinya batang otak. Nah, sebenarnya seberapa tingkat resiko operasi amandel bagi pasiennya? Hubungannya ya bisa bukan karena
amandelnya langsung ke batang otak, tapi karena ada tindakan yang ya diduga ya, misalnya karena tadi aliran yang yang membawa oksigen ini terganggu dan lain sebagainya. Data menunjukkan, riset ya, 7 dari 100.000 operasi amandel atau tonsilektomi itu berisiko kematian gitu. Jadi 7 per 100.000 itu sebetulnya ya relatif kecil ya, tapi bukan tidak ada gitu. Ya, ternyata sekecil apapun tindakan operasi memiliki resiko, termasuk operasi amandel. Lalu apa malapraktik dan bagaimana kita bisa mengetahui adanya malapraktik dalam sebuah tindakan rumah sakit? Sebuah kejadian malapraktek itu dapat dilihat secara etik dan yuridis. Kalau malapraktek etik ini singkatnya adalah dampak negatif dari kemajuan teknologi kedokteran yang sebenarnya bertujuan untuk membantu memberikan kemudahan bagi dokter menentukan diagnosis. Namun dapat merugikan. Misalnya karena kurangnya komunikasi dokter kepada pasien atau mahalnya pelayanan medis dan masih banyak lagi. Kalau malapraktik yuridis dapat dilihat dari 3 sisi. Perdata, yaitu malapraktik yang sifatnya ringan seperti dokter yang melakukan operasi ternyata meninggalkan sisa perban di dalam tubuh pasien saat operasi dan harus operasi ulang. Sedangkan pidana adalah malapraktik yang bersifat berat seperti kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan luka ataupun kematian. Dan yang ketiga, administrasi. Kalau yang ini sebenarnya tidak masuk malapraktik, tapi kalau pelanggaran administrasi dapat menyebabkan kerugian kesehatan atau nyawa pasien, maka dapat masuk ke kategori malapraktik. Bagaimana kalau kita menghadapi situasi yang memiliki unsur malapraktik? Apa yang bisa kita lakukan? Pasien dapat melaporkan dokter praktik yang melakukan malapraktik ke Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEKI) jika masalah yang dihadapi pasien adalah perlakuan kurang sopan dari dokter. Bisa juga melaporkan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) jika masalah yang dihadapi terkait dengan disiplin dokter seperti penanganan operasi yang kurang tepat, kegagalan operasi, maupun dugaan malapraktik. Apakah malapraktik dapat dibawa ke ranah hukum? Tentu saja bisa, dengan 3 perkara: perdata, pidana, dan administrasi. Tapi ada syaratnya. Cara membuktikan malapraktik ada dengan 2 cara. Yang pertama, pembuktian secara langsung. Nah, case 1 ini harus memenuhi 4 persyaratan dan tidak boleh tidak ada. Sedangkan cara kedua dengan metode tidak langsung, yaitu mengajukan fakta-fakta yang diderita pasien sebagai hasil layanan perawatan dari dokter. Ya, tentu semua berharap bahwa tidak ada lagi kasus malapraktik antara dokter dan juga pasiennya. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.